Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musli. Pada kesempatan kali ini saya mungkin akan mencontohkan bagaimana penggunaan konstruktor ataupun pembuatan kelas objek pada bahasa pemrograman Java. Nih, video ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas dari pemrograman bahasa berorientasi objek. Baik, di sini kita mulai. Saya menggunakan IntelliJ IDEA, dan di mana teman-teman bisa menggunakan VS Code ataupun NetBeans dan banyak IDE yang lainnya. Nah, di sini sebelum itu kita buat kelas yang dimana kelasnya itu namanya kendaraan ya. Nah, di sini saya mempunyai kelas kendaraan. Di kelas kendaraan ini dia memiliki nama dan juga dia memiliki brandnya. Terus uh, nah jumlah jumlah apa ya ini? Jumlah pintu untuk mobil. Nah, contohnya begini. Nah, sebelum itu untuk kita mengakses uh, properties ini error. Nah, untuk kita akses properties ini itu kita perlu deklarasi di sini dulu ya. Contohnya tadi kendaraan. Ini hurufnya besar, tidak boleh kecil. Ini kita ubah dulu, mana ya, refaktor. Nah, namanya kan ini sudah besar. Di sini kita ada contohnya mobil. Nah, ini kita sudah membuat objek mobil menggunakan kelas kendaraan tadi, yang dimana dia memiliki nama, terus brand, jumlah pintu, dan jumlah ban. Untuk kita aksesnya itu kita menggunakan titik ya, titik kayak brand sama dengan Toyota contohnya. Kita baru bisa di print. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul sesuai nama yang kita masukkan di sini pada objek mobilnya. Nah, dia nama langsung muncul Toyota. Di sini kita hapus yang ini. Nah, untuk mempermudah kita membuat masukkan data, ini kan kita sulit nih, harus masukin satu-satu mobil, titik name-nya, kita contohnya apa ya namanya? Bingung saya. Contohnya gini, Asus. Nah, pokoknya kita harus masukin datanya itu satu-satu, kita tulis di sini. Mau dirubah juga satu-satu. Kita bisa menggunakan konstruktor pada kelas ini. Contohnya kita bikin konstruktor kendaraan. Nih, kita masukkan parameternya semua di sini. Ini bagusnya bukan string ya, tapi integer, agar lebih mudah saja. Nah, di sini kita bisa
Baru pendeklarasian menunjuk dari properties ini kita masukkan menggunakan parameter yang ada pada kelasnya, parameter pada konstruktornya. Contoh begini, this brand sama dengan brand. Jadi brand ini menunjuk ke properties dari kelas kendaraan. Nah, brand ini menunjuk pada parameter. Kalau penamaannya sama, kalau tidak menggunakan this, dia akan saling menutup. Jadi yang brand yang kita akses itu merupakan brand yang ada di parameter. Jadi untuk kita bisa mengakses brand yang ada di dalam properties, kita harus menggunakan this. Itu pun kalau seperti penamaannya sama. Kalau seperti penamaan di sini berbeda, yaitu aman. This dot ini kita sudah membuat konstruktor kendaraan. Fungsinya itu ya kita buat mengisi properti sekaligus saat objek kendaraan ini dibuat. Saat kita membuat objek kendaraan, ya kita harus langsung memasukkan data ini. Nah, contohnya di sini ada error nih gara-gara ya di sini kosong. Kita bisa masukkan yang pertama tadi name, brand, jumlah pintu dan jumlah ban. Name-nya contohnya terus brand-nya kita masukkan jumlah pintu kita masukkan ya dua lah, no. Terus jumlah bannya itu kita masukkan 4. Ini sudah. Nah, jadi dengan begitu kita bisa langsung mengakses data-data dari mobilnya. Nah, di sini kan mobil.brand, dia akan langsung muncul brand yang sudah kita masukkan pada saat objeknya dibuat. Ini Toyota. Kalau sepertinya datanya itu tidak kita masukkan, contoh kita hilangkan dulu konstruktornya, contoh ya. Di sini juga dihilangkan. Nah, kita akan mengakses mobil.brand. Dia akan muncul 0 karena datanya tidak ada. Nah, datanya tidak ada. Nah, di mobil juga kita punya yang namanya iya, selain mobil kita bisa mendeklarasikan membuat bahwa kelas kendaraan ini juga bisa dipakai untuk motornya. Jadi kita akan membuat konstruktor motor, cuma yang dimana motor itu tidak memiliki jumlah pintu ya, karena ya dia tidak ada pintunya. Ya kita bisa membuat konstruktor, cuma di sini namanya itu konstruktor overloading. Jadi konstruktornya ada dua, namun uh, parameternya cuma itu berbeda. Kita copy saja yang ini. Kita hilangkan jumlah pintunya karena untuk supaya sepeda motor itu tidak memiliki pintu. Di sini kosong. Jadi jumlah pintu pada sepeda motor itu sifatnya 0 kayak seperti tadi. Kita buat objek sepeda motor. Apa ya? Yamaha, contoh Yamaha. Terus brandnya itu jumlah
bannya itu 2 dia ya. Nah, udah. Nah, jadi objek mobil itu menunjuk pada konstruktor yang atas nih, untuk mobil. Kalau yang bawah itu untuk motor. Jadi si sepeda motor ini akan menunjuk konstruktor yang ini. Jadi yang dimana konstruktor sepeda motor itu tidak memiliki jumlah pintu. Nah, jadi sepeda motor itu bisa menggunakan kelas dari kendaraan. Terus kita bisa mengaksesnya nih. Contohnya, nah kita tampilkan namanya. Di sini Toyota ini punya mobil di sini. Terus Yamaha satu ini ya punya motor. Di kelas kendaraan juga kita bisa buat yang namanya metode ataupun kalau biasa disebut fungsi function. Nah, di sini kita punya integer. Contohnya ya, kita buat privat untuk contoh. Karena kenapa sih privat? Mungkin nanti saya akan jelaskan. Privat ini kita buat namanya integer max speed. Contohnya ya. Terus jangan lupa titik koma. Pada integer max speed ini kita akan buat sebuah metode untuk memasukkan data yang dimana di privat itu kita tidak bisa mengakses nih privat integer max speed ini, tidak bisa. Contoh nih, karena integer max speed ini pada kelas kendaraan, jadi si motor dengan mobil ini memiliki properties tersebut. Contohnya dia tidak bisa diakses menggunakan titik pada saat di fungsi mainnya. Di sini tidak ada, cuma ada name, brand, jumlah ban, dan jumlah pintu. Bagaimana sih caranya kita mengakses privat integer max speed ini? Kita buat fungsi metode untuk set dan get. Kalau set kita memasukkan data, buat set name. Nah, kita perlu parameter string. Salah nih, bukan set name, tapi set max speed. Ini integer. Begini, set max speed. Nah, ini merupakan metode ataupun fungsi yang ada pada kelas kendaraan. Selain set max speed, di privat juga punya yang namanya get. Ya, get. Ini huruf kecil. Get max speed. Get. Kamera saya jadi kamera. Nah, di sini saja get max speed. Kita return max speednya di sini ya. Nah, tadi kan kita gak bisa mengakses variabel privat di dalam main. Jadi kita setelah membuat metode get dan set pada kelas kendaraan, kita bisa mengaksesnya di fungsi main. Mobil. Contoh kita akan mobil.get max speed di sini ya. Ini sudah ada. Kita akan
karena max speed di sini belum kita masukkan datanya, maka dia akan hasilnya itu bakalan nol. Nah, kan nol. Nol. Berarti default dari integer itu nol. Nah, setelah itu bagaimana sih caranya kita memasukkan data sepeda motor, data max speed kepada mobil ataupun sepeda motornya? Kita perlu menggunakan set name, set max speed. Ya, yang mobil dulu aja dah. Max speednya itu untuk mobil tentunya 400 di sini, dan setelah itu kita munculkan di sini. Nah, 400. Kita bisa membuat fungsi untuk calculate menghitung kecepatan maksimalnya. Contohnya kita akan membuat metode yang mana calculate max speed ini akan menunjuk max speednya sama dengan, jadi jumlah ban ini mempengaruhi maksimal ya. Contohnya kalau jumlah bannya sebelum itu kita menggunakan if jumlah bannya itu kurang dari 4, dia maka max speednya itu cuma 100. Kalau sepertinya lebih dari 4, ya dia (200) ya. Nah, ini sudah. Jadi kita bisa calculate secara langsung. Ini kan max speednya sudah 400 ya. Kita akan calculate untuk sepeda motor. Nah, calculate max speed. Setelah itu kita baru munculkan nih get max speed. Hasilnya merupakan kurang lebih harusnya 100 ya. Nah, di sini sudah 100. Jadi kurang lebih itu di kelas kendaraan kita bisa memiliki banyak properties di sini, tergantung. Kalau sepertinya implementasinya untuk hal yang kompleks, mungkin bisa dipisah. Mungkin kendaraan bisa dipisah menjadi abstrak, dan sepertinya untuk objek motor, objek mobil itu dipisah lagi, berbeda kelas gitu. Nah, jadi dalam kelas kendaraan ini bisa memiliki dua konstruktor overloading. Nah, jadi ada dua untuk mobil dan untuk motor, karena motor itu tidak memiliki jumlah pintu ya. Terus kita bisa membuat sebuah metode atau fungsi yang custom secara kita, dan juga bisa membuat get dan set untuk pada variabel privat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.